Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runayanti Permata Setiasari dengan partner saya. Kenalkan nama saya Rikita Zanafisa. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Linking Competitive Strategies with Human Resource Management Practices atau menghubungkan strategi kompetitif dengan praktik manajemen sumber daya manusia. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kesesuaian antara strategi bisnis dengan praktik manajemen sumber daya manusia atau disebut HRM. Setiap strategi kompetitif menuntut perilaku dan karakteristik karyawan yang berbeda agar tujuan organisasi tercapai. Cooler dan Jackson 1987 menekankan bahwa terdapat tiga strategi utama yang umum digunakan perusahaan, yaitu strategi inovasi, strategi peningkatan kualitas, dan strategi pengurangan biaya. Ketiga strategi ini membutuhkan pendekatan HRM yang berbeda-beda, mulai dari cara merekrut, mengembangkan, hingga mempertahankan karyawan, agar keunggulan kompetitif dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Selanjutnya terkait strategi inovasi. Strategi inovasi menekankan pada penciptaan produk atau jasa yang baru dan unik sebagai pembeda atau diferensiasi dari pesaing. Nah, untuk mendukung strategi ini, perusahaan membutuhkan karyawan yang kreatif, berani mengambil resiko, serta mampu beradaptasi dengan ketidakpastian. Praktik dari HRM atau Human Resource Management ini harus dirancang agar memberi ruang bagi kebebasan berkreasi, kesempatan belajar yang luas, dan penghargaan atas ide-ide baru. Untuk contoh dari praktik Human Resource Management-nya sendiri adalah yang pertama, rekrut individu yang kreatif, yang kedua, karir yang luas dan fleksibel, yang ketiga, ada pelatihan yang intensif, dan yang keempat, ada kompensasi yang fleksibel. Untuk contoh perusahaan yang sudah menerapkannya sendiri ada 3M, HP, dan perusahaan Johnson Johnson Company. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi peningkatan kualitas. Strategi peningkatan kualitas berfokus pada pencapaian mutu produk dan layanan yang konsisten dengan prinsip right the first time every time. Perusahaan yang menerapkan strategi ini menekankan disiplin, kerjasama tim, serta komitmen jangka panjang terhadap kualitas. Human Resource Management harus mendukung dengan pelatihan berkelanjutan, kejelasan job description, serta partisipasi aktif karyawan agar tercipta budaya kerja yang berorientasi pada mutu. Nah, contoh praktik HRM ini yaitu yang pertama, job description jelas, yang kedua, pelatihan berkelanjutan, dan yang ketiga, partisipasi karyawan tinggi, dan yang keempat, evaluasi gabungan individu dan tim. Contohnya yaitu Honda, Corning Glass, dan LL Bean. Selanjutnya, tentang strategi pengurangan biaya. Strategi pengurangan biaya ini menekankan pada efisiensi dan produktivitas dengan biaya yang serendah mungkin. Perusahaan yang menerapkan strategi ini biasanya membutuhkan karyawan yang mampu bekerja secara repetitif, fokus pada kuantitas, serta nyaman dengan stabilitas. Human Resource Management berperan dalam merancang pekerjaan yang sederhana, pengawasan ketat, evaluasi jangka pendek, dan minim pelatihan agar produktivitas tetap tinggi namun dengan biaya yang rendah. Untuk contoh praktik Human Resource Management-nya sendiri, yang pertama ada job design yang sempit dan spesialis, yang kedua dengan promosi terbatas, yang ketiga dengan melakukan evaluasi jangka pendek, dan yang keempat dengan melakukan kontrol yang ketat dan minim pelatihan. Contoh perusahaannya sendiri yang sudah menerapkan ini ada UPS dan semacam industri tekstil dan baja. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, keunggulan kompetitif perusahaan tidak hanya ditentukan oleh produk, teknologi, atau pasar, tetapi juga oleh pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan strategi bisnis. Strategi inovasi, peningkatan kualitas, dan pengurangan biaya membutuhkan perilaku karyawan serta praktik HRM yang berbeda. Yang artinya, ketika strategi perusahaan berubah, praktik Human Resource Management juga harus menyesuaikan. Kesesuaian inilah yang menjadi kunci keberhasilan jangka panjang organisasi. Nah, kesimpulan lain yang dapat kita ambil adalah human resource management ini adalah faktor kunci dalam mendukung dari keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Yang kedua juga, setiap strategi membutuhkan perilaku karyawan dan kebijakan human resource management yang berbeda-beda.
Yang ketiga, tidak ada strategi tunggal yang terbaik, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar. Perubahan strategi sama dengan berubah juga praktik dari human resource management ini. Dan kesimpulan yang terakhir, sumber daya manusia adalah aset strategis yang utama untuk memenangkan sebuah persaingan perusahaan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.